Oke, kita lanjutkan ini. CGP meminta rekan sesama guru untuk melihat praktik CGP mengajar. Ini didasari di dilakukan. Ini sarangan kan masih ini baru melibatkan artinya ini ada guru yang jadi minta ya saran kelebihan ya. Nah, kalau saya saran ke ya. Ini berarti nilainya ya. Lanjutkan CGP meminta rekan sesama guru untuk memberikan masukan acara melihat sampai CGP dia berikan ya dan sebagian pula berbagi ilmu. Jadi guru itu juga melihat ilmu yang ini semuanya sudah alhamdulillah ya sudah begini benar ini rasanya ini ya kita cuma koreksi diri sendiri ya. Utamakan emosi itu lah yang besarnya. Bagaimana kita menghadapi ya makan yang baik ya supaya kita orang paham dengan apa yang kalau yang itu mungkin kalau kekurangan utama dalam pemikiran ini kan yang menilai diri kita itu kan dalam pemikiran ini itu satu ketegasan, satu kekuatan ketegasan yang kita miliki. Asumsi lain itu satu keras, kan? Keras, emosi. Itulah masih itu yang sampai sekarang masih ini dalam CGP itu yang harus diulangi. Itu yang pertama yang harus dari terima tanggapan-tanggapan yang lain mengurangi emosi dan menerima tanggapan yang lain. Itu yang atas dirubah Itu yang pertama dulu. Kalau untuk siswa mungkin bisa kita angkat dari jadi kalau misalnya mungkin asumsi kita berbeda, komunikasi kita berbeda, jadi tanpa yang berbeda, jadi kan sebagai penanganan emosi dalam diri kita, kalau ini memandang itu satu ketegasan, satu kekuatan yang kalau kita nggak tegas, jadi ketegasan itu bisa dikatakan satu emosi dari bangkalan, ya. mengurangi apa yang
apa masukkan dari kan bisa dulu setelah oke ya ini sudah kamu Bagus sangat mudah. Mau banjir ya, Pak? nah ini sudah ya lagi CGP aktif mengambil peran dalam organisasi komunitas. Sudah Sini dalam sering ya. komunitas ya, kita kan komunikasi pribadi di dalam misalnya di dalam komunikasi itu misalnya kan kalau misalnya kita dibagi dalam kelompok, ini salah satu pertanyaan bagi rekan-rekan yang lain terutama kadang untuk soal ujian di sekolah mereka yang semakin jadi itu memang saya pengembangan diri kita di situ. Kondisinya CGP aktif berpraktik baik dengan rekan bersama sudah ada lagi aktif Masih berpraktik beberapa baik masih 1 atau sampai 2 tahun. lainnya Lagi komunitas yang menciptakan memang ada komunitas tapi belum berhasil untuk menciptakannya. apa strategi yang sudah dicobakan Kemarin ini implementasikan ya ini kemarin kan salah satunya pengalaman budaya positif yang mendampingi kelas 5 kalau komunitas itu membantu ini di sini di tempat tujuan kemarin di sini disiplin tadi pertama dalam sesuatu karena sampai sekarang Brin, ikut sidang loh. lihat ibu Lihat kendaraan. ya karena yang disiplin waktu itu sampai sekarang belum bisa dikatakan maksimal gitu. Jadi di sini yang disiplin waktu ini dikaitkan dengan penanganan seperti PHK kelas tadi. Jadi kalau bisa semuanya meyakini seluruh kelas meyakini tadi kalau kayak anak-anak ini bahwa seperti itu mungkin disiplin waktu ini yang anak-anak yang terlampau lebih dari 10 orang 15 orang jadi bisa berkurang. Apalagi setiap hari Senin itu sekitar ada 20 siswa dan tambah apalagi disiplin waktu tadi dan pakaian kalau Senin itu sekian banyak anak pakai atribut terlambat tidak berjajar untuk berpagar karena kita di jalan raya termasuk kita masukkan siswa ke dalam jalan jadi walaupun di dalam pengisian kan karena di pengisian kadang di bagian belakang jadi ada sekitar 19. Nah yang di sini kelemahannya tiket belum berperan gitu. Itulah jadi kan satu tantangan bagi ini gitu. kesepakatan sekolahnya tidak ada dua kalau dulu kan namanya tata tertib sekolah sekarang kan kesepakatan sekolah Kesepakatan itu ada cuma masuk jam sekian ada ya di dalam KTSP posting ada ada cuma penerapannya itu belum maksimal lah bisa dikatakan maksimal banyak yang istilahnya memiliki kondisi masih banyak lah apa namanya tuh kendala-kendala yang mereka solusinya rasanya waktu yang sudah dicoba kalau kemarin Ada yang ini berubah? kalau kemarin ini solusi ini dibicarakan pertama kan itu kan sama bicara koordinasi sama kepala kan Bu dengan sama kepala kalau bisa minimalnya kalau misalnya ibu-ibu atau yang bisa menghadiri sekali kalau tepat waktu supaya masuk minimalnya dia ada tiket minimalnya dia tiket dulu ya. Minimal dulu kita perlahan langsung nah itu tentu dulu berarti ini yang kurang disiplin waktu ini masuk dulu ini kalau dulu yang disiplin waktu kita kalau membuat itu makanya kesepakatan kelas itu kalau dapat diulang lagi artinya di dalam apa disampaikan oleh sesuai
sosialisasikan. Kadang-kadang kan kalau nggak diingat-ingatkan, nah dampaknya itu kan ada diingatkan, ada apa namanya dari sekolah itu merasa aman-aman ya kan, karena sudah melakukan kan, jadi dalam rapat apapun itu kita ajak kembali dulu itu untuk datang itu tetap. Karena kalau ada datang Pak Rocky ya siswanya gitu kan, dia harus masuk gitu kan, dengan menguasai gitu kan. Itu tantangan yang kalau dalam pembelajaran kita kan banyak menanamkan seperti itu, tapi kalau menurut ini satuan pendidikan ini yang utama itu dulu baru mengimbas ke pembelajaran yang seperti ini, karena yang dasarnya dulu gitu. Ya, disiplin itu penting itu ya. Kita tepat waktu masuk mengajar tepat waktu gitu kan. Datang tepat waktu itu kalau memang aturannya mengajar tidak mengajar datang misalnya kan ada aturan sekolah ya, namanya kesepakatan sekolah yang mengajar tidak mengajar datang jam berapa 7.4 gitu ya. Kalau di tempat ibu ini bahkan dicepatkan dan jual bel itu ya. Saya masuk 7.4 jam. Jadi siswa itu kan merasa lambat gitu kan. Yang dimana kenapa 7.4? Nah, dia 5 menit di dalam apa sudah disampaikan 5 menit sebelum bel berbunyi sudah berada di sekolah. Makanya dibunyikanlah bel 7.10. Ya, nah, siap-siap nanti kan dia apa dibutuhkan betul gitu. Nah, pas 7.15 itu kan harusnya kan berdoa gitu kan. Nah, lalu berbaris di 18 misalnya, baru masuk salaman ya. Nah, pas nantinya pembelajaran itu betul-betul jadi kita tidak mengulangi jam dulu pagi setiap hari gitu kan. Iya, solusinya ya satu-satunya ya sering-sering sekali, 2 kali, 3 kali nampak guru tersebut dulu diangkat belajarlah nanti kepala sekolah dengan guru tersebut keruangannya kita kasih pada berubah gitu kan. Alhamdulillah nanti kalau memang disiplin bagus ini kalau sudah disiplin, nah yang lain akan aman lancar. Oke, dilanjutkan ini. Jadi kalau kita lihat ini berbagi dari ini mengimbaskan yang apa ya, yang perlu diciptakan kayaknya kak. Terus ini tentang spiritual, moral dan emosi. Itu mana itu ya? Kita menunjukkan ini kematangan spiritual, moral dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Itu nilai yang keempat. Itu sama dengan baik dengan bukan sejawab. Itu mempertimbangkan maupun moral dan etika dalam mengambil keputusan bebas. CGP mampu mengelola rasa marah saat CGP menunjukkan perilaku yang tidak diharapkan. Ini sesuai dengan sampaikan ibu ini tadi ya. Kalau kepala sekolah nilai sudah ya. Untuk siswa bisa kita meredamkan apa namanya usia lebih apa kan Bu? Kita sudah lebih tua ya. Jadi Nah, jika siswa SD kan dalam perkembangannya memang usia memang tahap mengundang emosi kita, jadi kan memang harus bisa kan. Oke. CGP memberikan kesempatan kepada murid untuk memberi saran untuk terbaik pada pembelajaran. Ada yang kedua, ada yang ini ya. Yang kedua, kepemimpinan manajemen sekolah. Itu yang ketiga ya.
warga sekolah untuk mengkaji ulang visi sekolah agar lebih berpihak pada murid. Itu sudah sering, tapi belum konsisten. CGP mengajak warga sekolah untuk mensosialisasikan visi sekolah yang berpihak pada murid melalui berbagai media. Ini sudah sering tapi belum konsisten. Nah, menurut ini sampai di mana kalau visi sekolah melalui berbagai media? Ini disampaikan biasanya ini selain rapat kalau visi kemarin 1 kali, ini melalui media ini minta tolong ke sekolah-sekolah bahkan di grup biasanya kita sekolah seperti ini, terutama yang kemarin kali ini visi kan mengutamakan yang di dalam nakes tadi. Kalau misalnya kita mengutamakan dari dalam nakes tadi kan berarti disiplin tadi terundang siapa yang mau disalami siswa kalau di ada gitu kan. Nah, jadi ini minta tolong ke masing-masing kelas menggunakan di grup sesuatu kalau bisa dengan seperti ini ya itu kan. Jadi ada konsep, ada kesepakatan kita dengan orang tua, bahwa orang tua mengetahui anaknya pergi jam segini, datangnya jam segini. Jadi ada ketentuan sekolah yang harus diikuti orang tua. Berarti medianya melalui WA ya. Bisa juga di sekolahnya ada WA. Ada WA. Jadi saya yang bisa membuat Itu bisa itu belum. atau ini bagaimana ke SMA ke Ibu Elvi. Nanti kalau web itu orang tua semuanya seperti lakukan orang tua dia punya kan itu apa yang ada beberapa orang profil sekolah segala macam termasuk ya tentang visinya yang profil itu termasuk visinya mahasiswa segala macam. Coba lah ini memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Angka 3 ya. CGP menyusun dan merencanakan program pembelajaran di kelas atau sekolah sesuai dengan visi sekolah dan kebutuhan murid. Nah, ini sudah sering dilakukan. Menurut ini bagaimana? CGP menyusun merencanakan program Sudah. Siapanya namanya Bapak ini? Artinya Bu ini apapun yang akan dikerjakan ya, apapun yang akan dikerjakan atau program apa saja lah yang akan dilakukan di kelas ya tentang pembelajaran itu harus sesuai dengan visi sekolah dan kebutuhan murid. Makanya dalam saat visi dan prakarsa perubahan itu penting kan. Makanya kata ibu imbaukan sesuaikanlah dengan kurikulum yang kita pakai. Karena Bu ini mungkin membuat perencanaan termasuk modul atau RUP lah istilahnya itu pasti sesuai dengan kurikulum yang dipakai. Kalau dia kurikulum mereka ya itu kita sesuaikan. Dan itu pun harus kita laksanakan. Kalau dapat yang bagus tentu konsisten kita laksanakan. Jadi sesuai dengan visi sekolah dan kebutuhan murid. Karena dalam kurikulum sekarang yang dibentuk itu kan memang sesuai dengan keinginan dari peserta didik sendiri. Jadi ini sudah bagus nilainya. Tinggal lagi konsisten melakukannya. Kepemimpinan pengembangan sekolah. Ini kepemimpinan sekolah lagi Bu. Ini CGP melakukan pemetaan kebutuhan belajar warga sekolah terkait pembelajaran. Nah, ini sudah konsisten. Pertanyaan Ibu sekarang, bagaimana cara Ibu ini memetakan kebutuhan belajar dari warga sekolah?
terkait pembelajaran. Ya. Artinya menetapkan keinginan peserta didik lah. Kalau pendekatan ini ya kebutuhan belajar itu kan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ini kita berkolaborasi dari masing-masing kelas. Di kelas 1 seperti apa kebutuhan kita ditambahkan atau kebutuhan seperti kan kebutuhan belajar dari peserta didik itu kan bisa kita implementasi pembelajarannya, kebutuhannya, profilnya. Jadi kan ada kita kelompokkan nanti mereka bagaimana. Jadi ini tetap mengkolaborasikan di masing-masing kelas untuk mendapatkan kebutuhan siswa-siswa di bawah. Contohnya kalau misalnya peserta didiknya yang peserta didik yang dalam kebutuhan belajar kemampuannya memang dengan gambar pembelajaran kita yang bisa dia cepat mengerti atau dia pahami, tidak dengan yang seperti ini. Nanti ada kelompoknya di masing-masing kelas, walaupun nanti kan yang mengajarkannya guru yang berpendidikan, tapi di dalam masing-masing kelas itu ada kelompok masing-masing siswa. Seperti pembelajaran kita dari diferensiasi, ada yang kesiapan muridnya yang mengenai minat belajarnya, ada yang dengan profilnya, ada kesiapannya ya. Mungkin dia dengan menggambar, mungkin ini dengan video lebih mengerti, atau ini dengan penjelasan secara perlahan dari yang mengerti, karena kemampuan peserta itu kan berbeda-beda. Cara untuk mengetahui itu begini dengan memberikan apa? Awal-awalnya bagaimana itu? Misalnya ini anak-anak begini mengajar di kelas, misalnya murid ini menciptakan anak. Saatnya masuk kembali. Anak-anak segera siapkan diri. Belajar dengan penuh semangat. Terima kasih. It's time for students back to the classroom and prepare for lessons with good spirit. Thank you. Saatnya masuk kembali. Anak-anak segera siapkan diri. Belajar dengan penuh semangat. Terima kasih. Jadi Bu Rini, ya, misalnya Bu Rini mengajar di kelas 1. Ini kan di awal-awal anak-anak ini kan Bu Rini belum tahu ini kebutuhan yang diinginkan oleh anak sesuai dengan minat bakatnya. Nah, cara Ibu ini memetakan kebutuhan anak ini sesuai dengan minat bakatnya atau keinginannya dalam belajar, caranya bagaimana? Kalau untuk kelas 1 itu kan peserta didiknya kan baru kita terima di sekolah kita, apalagi dalam masa yang berjalan tadi kan ini tuh kalau misalnya ini kalau untuk kelas 1 itu ini wawancara dengan murid, kan kita ketemu dengan murid, kita wawancara mengenai peserta didik atau anak yang masuk ke sini mengenai semua bagaimana perkembangan anaknya, apakah yang kita menanyakan kesiapan belajar tadi apakah benar seperti ini dia lebih mengetahui atau bagaimananya. Nanti itu kan datanya dari wawancara tadi yang kita dapat dari orang tua. Selain itu kalau di kelas 1 kita bisa mengadakan tes awal, tapi tes awal ini sejenis-jenis. Kalau umumnya sekarang kan anak yang tamat kita umumnya kan bisa membaca, jadi misalnya walaupun dikatakan membaca enggak, tapi tinggal ada. Jadi di situ kita bisa memulainya itu mungkin setelah interaksinya kita bisa mulai lihat cara dia menulis ini bisa seperti ini, itu kan bisa kita kelompokkan dengan seperti ini. Saat kita bernyanyi, anak tuh lebih antusias dengan seperti ini.
saat kita memberikan gambar dia lebih berminat seperti ini. Jadi kita memetakannya dalam proses tadi, tapi proses yang di awal tadi itu minggu pertamanya kita masih memetakan peserta didik, karena peserta didik ini baru kita miliki, jadi wawancara yang dilakukan kita miliki. Tapi kalau untuk ini kelas lanjutan, kelas yang diambil biasanya ini memang selalu melakukan tes awal bahwasanya ini itu sebelumnya ini tidak melihat itu untuk kesiapan belajar, tapi ini itu sebagai fondasi begini atau sebagai landasan gerakan ini untuk berikutnya, bahwasanya anak pertama kali ini terima inilah seperti inilah mereka. Jadi setelah itu ini wawancara juga dengan wali kelas sebelumnya, bagaimana si anak dengan penampilan cara kadang kan nilai rapor kan udah banyak menambahnya, jadi bagaimana dasar penambahannya dulu wawancara dengan balas. Terus kalau kelas 5 tadi di sini dengan kelas tinggi yang awal pertemuan itu ini memang mengadakan kolaborasi rapat dengan guru. Bahwasanya anak ini sudah dengan terima dengan dasar pertamanya dasar bagi diri. Sebenarnya dia tidak berpikir untuk kesiapan belajar, tapi dasar fondasi mendidikan anak seperti ini. Itu langkah Jadi caranya diadakan tes awal yang namanya tes diagnostik pengetahuan awal. Boleh. Nanti setelah selesai satu jam boleh tes akhir. Jadi ada nggak perubahan ya? Awal kita tes ini, akhir bagaimana pula ada nggak perubahan, di samping kita bisa memetakan sesuai dengan apa ya. Itu kan Pak itu memetakan apa dia berminat dengan misalnya mata pelajaran matematik, ini tak ada yang dapat satu semua ini, di akhir juga ada perubahan. Jadi bisa saja kita melihat bahwa mungkin anak ini kita kasih misalnya mata pelajaran menggambar ya, menggambar. Wah, itu bagus yang nilai daripada yang lain. Udah bisa apa itu? Di samping dalam proses tes bisa juga. Nah, sekarang anak kita menggambar ya. Nah ini masih pakai satu-satu. Silakan kamu menggambar apa yang kamu inginkan sesuai dengan apa yang bisa kamu gambar. Gitu ya. Mungkin anak yang nilai matematik hitungan dia yang paling bagus dan bahkan sekarang dia yang paling pintar tapi dia bermakna di bidang seni dan kali ya. Atau anak yang matematik ini di olahraga dia hebat, atau dia hebat semuanya, di hitungan hebat, di olahraga juga hebat. Olahraga kan banyak bergerak ya, nah jadi kita bisa ini anaknya punya sakit bisa kan. Jadi salah satu cara memetakan itu sudah bagus bu ini. Tinggal lagi mengimbaskan ke guru. Nah, ibu kan melihat ini ini merekrut kawannya kan gitu ya. Komunitas praktisi juga punya membentuk komunitas praktisi untuk menembakkan apa yang sudah Bu Rini dapatkan di dalam sebagai CGP kan ya. sebenarnya kalau yang belajar itu kan kita kan memiliki teori itu. Kalau teori itu ini berpikirnya mudah daripada praktek. Kadang-kadang saat kita mengajar asumsi kita, pemikiran kita yang berbeda tadi menimbulkan gagal paham antara yang satu dengan yang lain, gitu kan. Sering itu mengalami, atau mungkin karena ketegasan yang kita miliki atau suara yang lebih lantang seperti ini kan penerimanya kurang baik. Jadi memang lebih jujur untuk yang itu tuh memang tantangan besar begini. Itu kan kadang-kala kita berbicara untuk seperti ini, ada yang berasumsi misalnya nama Pak Jose, anak ini kepintar
Jadi pemikiran kita yang berbeda, asumsi yang berbeda tadi menimbulkan gagal paham menjadi kan, jadi persepsi kita menyampaikan gagal gitu kan. Jadi intinya memang ya kolaborasi dengan kepala yang pertama gitu. Kalau di SD tidak ada wakil ya. Artinya kita harus seia sekata dengan kepala sekolah. Kepala sekolah pasti mendukung. Kenapa? Karena itu suatu kurikulum yang sudah dibuat di dalam jantungan dalam KSP. KSP itu kan sama dengan pedoman akan kita jalankan di sekolah sehari-hari. Jadi ya caranya kita tentu komunikasi dengan kepala sekolah dulu, kemudian kita kolaborasi. Artinya kepala sekolah juga mendukung terjun langsung dalam memberikan sosialisasi. Jadi langkahnya kumpulkanlah kawan-kawan itu, sosialisasikan dahulu apa yang Ibu Urini dapatkan, materi-materi yang Urini sampaikan, mulai dari modul 1 sampai modul sekarang 22 ya. Sosialisasikan supaya kawan itu paham ya, ini yang kurikulum yang diinginkan dalam kurikulum mereka. Oh ya, ini ya berarti cara mengajar kita harus kita ubah kan gitu ya. Yang biasanya kita yang menentukan begini ya, rasanya kita sudah bagus begitu kan, mengarahkan anak ternyata enggak gitu kan. Ternyata kita hanya menuntun apa yang diinginkan oleh anak. Kita berusaha untuk memenuhi kan, selagi yang tidak lari dari koridor yang kita selagi yang tidak negatif itu kita yang ya kita arahkan kan, sesuai dengan kurikulum. Jadi sosialisasikan sampaikan ke kawan, akhirnya kawan paham gitu kan. Kita praktekkan lagi di dalam pembelajaran gitu. Sesekali Urini masuk ya ke kawan apa supervisi ya contohkan dulu Urini mengajar, silakan kawan melihat, tapi yang tidak mengajar betul kan. Besok mungkin Urini yang masuk ke tempat kawan yang lain, kalau Urini tidak mengajar gitu kan, tentunya mensupervisi kawan. Tapi tentu seizin dari kepala sekolah. Sebab yang supervisi itu kan tugas sekolah ya. Nah, ini atau dua ini bagus itu kan gimana proses perubahan 3 bulan di cara mengajar dari kawan. Terutama tentang yang berdiferensiasi dan sosialisasi. Jadi Bu ini berdasarkan kembali kepala sekolah. Ini Bu ini sarannya kan sudah bisa kalau implementasi penerapan diri penggerak di sekolah, ini implementasinya dia yang diampu sudah menunjukkan usaha dan kerja keras yang bagus. Tapi Bu ini dalam menerapkan implementasikan menerapkannya pembelajaran yang diberikan di sekolah itu sudah kata kepala sekolah ya, sudah menunjukkan usaha dan kerja keras yang bagus. Namun itu juga ya. Nah, Bu ini sebagai CPP, sebagai guru penggerak harus meningkatkan lagi, terutama dalam gerakan pada rekan kerja. Ini kan mengimbaskan bagaimana rekan kerja dengan menggunakan kesabaran yang lebih tinggi. Ya, itu lagi alhamdulillah. Nah, itu sarannya pimpinan Bu ini bagus, ini memang benar ini ya. Jadi Bu ini sudah berusaha sebagai untuk apa yang didapat, ilmu yang didapat selama menjadi CGP tentang kurikulum merdeka gitu. Nah, Bu ini sudah berusaha keras menerapkannya untuk diri Bu ini, sudah menjalankan. Ke kawan yang lain mungkin sudah mulai, tapi kata kepala sekolahnya tingkatkan lagi,
dengan kesabaran yang lebih tinggi. Seperti kata Bu ini tentu banyak tantangan. Nah, tantangan itu kita melatih sosial emosional kita ya. Nah, supaya guru ini senang juga melakukan, bisa menghargai ya dituntut oleh guru. Jadi guru ini sebagai pejuang ini ya, pejuang yang diharapkan oleh semua satunya Cibitung. Tentu besok banyak pula yang lulus. Beliau juga akan merasakan ya. Kalau ada lulus kan terus ada juga rekan kerja gitu. Apa betul-betul beliau juga akan tahu ya. Makanya Bu ini juga berusaha merekrut kawan yang sudah berusaha kali ikut. Kemarin untuk merekrut itu dalam bulan kan di sini masuk dua, terus DP depan kan yang Nah, perilaku yang perlu ini lanjutkan, ada perilaku yang perlu ini hentikan, dan ada perilaku yang perlu mulai dilakukan ya. Kita lihat perilaku yang perlu CGP mulai lakukan. Semangat dan terus berbagi ke rekan kerja di sekolah, dan apa ini, berikan di forum KKG salah satu langkahnya. Perilaku yang CGP hentikan, yang perlu CGP hentikan, kurangi emosi saat menerima tanggapan yang kurang baik dari yang lain, berbanyak kesabaran. Benarnya itu sudah Bu Rini sampaikan. Perilaku yang perlu CGP terus lanjutkan, selalu berusaha dan kerja keras, tetap dipertahankan dengan semangat dalam berkarya dan berkolaborasi dengan rekan kerja. Jadi kesimpulannya kalau Ibu lihat Bu Rini nilainya sudah di angka 3 dan angka 4, berarti baik dan amat baik ya. Nah, kalau dia baik dia dapat gitu kan. Atau sudah sering dan konsisten melakukan hal itu kan sudah bagus itu. Cuma tinggal lagi kekurangannya sedikit, yaitu mengimbaskan ke kawan yang lain, terutama yang didapatkan ya, yang pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, bagaimana praktek baik, termasuk disiplin yang baik gitu ya, budaya positif, disiplin yang positif, termasuk nanti pembelajaran dari apresiasi yang harus diimbaskan ke kawan, dulu kawan-kawan ini ya, dan sosial emosional ya. Oke, begini kira-kira kalau implementasinya yang sudah dilakukan budaya positif sudah ada positif. Kalau misalnya kita sini udah ada kali melakukan evaluasi, tapi budaya positif kemudian yang berpihak pada siswa itu biasanya pembelajaran yang penting melakukan seperti filosofi kegiatan yang sudah ya. Tapi waktu untuk pengumpulan itu ini masih bisa kasih minta bantuan di Nawas bisa berkolaborasi gitu. Yang ini yang belum ya, yang bagi prestasi ini belum dari pasar. Sudah pernah dicobakan di lokal, beli sendiri, ya siswa? Sudah. Gimana hasilnya? Belum lagi gitu. Dan dalam pembelajaran itu kan kita mencobakan perencanaan ini kan perencanaan LPP sudah dibuat ini yang berdiferensiasi, kan sudah dicobakan di dalam kelas. Nah, kalau Bu ini lihat ada perubahan Pak dengan Semangat anak banyak yang tidak berdiferensiasi. ada di situ perbedaannya. Semangat anak lebih antusias di situ yang pertama kali itu kan banyak. Kalau misalnya kita belajar biasa itu kan seperti biasa aja dia perhatikan, walaupun misalnya seperti bekerja kelompok kan kita juga sering untuk bekerja kelompok, tapi yang diferensiasi dengan yang kita terangkan kan itu beda, rasanya lebih mereka. Jadi yang pertama di situ tuh antusias mereka yang ini dan itu yang muncul. Caranya Bu ini apa di dalam pembelajaran
Kalau ini hari ini diferensiasi nih Bu, ini untuk bersekunder yang kalau kemarin yang dilakukan pertama di minggu ketiga itu Konten, berdasarkan ya, konten, konten. proses proses apalagi ini produk. mengambil ya pembelajaran waktu itu bagi-bagi bunga sempurna, ini kita gambar, terus disuruh siswa tuh semuanya disuruh membawa bunga, disuruh semuanya membawa bunga itu disuruh membawa yang gambar ini yang menyediakan, yang bunga mereka jadi gitu kan, jadi disuruh langsung libat langsung mereka langsung yang ini Seribu Sari. Coba dicari mana yang Seribu Sari, pegang mana yang Seribu Sari. Jadi kalau misalnya semua itu ada sebagian siswa yang ingin, tapi kalau yang dari segi gambar kan maju ke depan itu memperhatikan gambar yang tadi, jadi banyak mereka yang menyukai yang barang, yang benda yang ada di tangan mereka, dapat dia langsung merasakan. Produknya disuruh waktu itu melukis bagian-bagian bunga sempurna tersebut. Terus dalam perkembangbiakan diambil dari biji, dibebaskan bijinya, langsung kita hasilkan di belakang, ada di belakang gelas. Dia bawa bibit, tanam sendiri, tanamnya bawa sendiri, kita pelihara sendiri. Kalau nanti kita berhasil ini berbuahlah bibit kita kan. Jadi ada di belakang kelas memang disuruh cabulan padi, ada merah. Jadi kan mereka juga yang memelihara setiap hari. Jadi itu dia nanti siapa yang tanam. Udah kan itu sih Bu, sampaikan ke siswa itu supaya semangat kan. Anak-anak ibu kita sekarang menanam bunga misalnya. Silakan anak datang bunga 1 pot per orang. Dan silakan Anda rawat dan pelihara. Siapa tanamannya yang berkembang biak bagus, maka nilai Anda juga akan bagus kan ya. Dan kemudian siapa yang terpaling nanti akan dikasih di sama itu di sekolah. Tempat itu juga gitu. Di awal-awal itu rencananya ini Bu, disuruh membawa pot sendiri. ya. Rencananya ini kan mencari keterkaitan kelas tinggi materi di kompetisi itu kan masih kelas 13 kan masih keterkaitan materi kelas 6 itu kan ada hubungan dengan kelas 5. Ini udah menghadap kelas 5, kita melihat keterkaitan materi kita, ada kita adakan kolaborasi antara siswa kelas 5 dan kelas 6. Terus kami menemukan di situ pola lantai tadi kelas 5 baru mengacu ke dalam jenis-jenisnya, tapi di kelas 6 udah mengacu sudah banyak penyebaran untuk pola lantai. Jadi ini mengajak kelas 5 kita berikan materinya dulu, kita berikan materi pada saat pas kita masuk materi ini kita beri kebebasan ke anak dia mau menyampaikan apa dengan pola lantai ini. Misalnya dia mau pola lantai zigzag atau terserah, kita bebaskan, kita sisihkan waktu setelah PDM 15 menit terakhir kita ternyata kelas 5 belum mulai daripada hari tinggi itu kan, jadi masuk dalam itu dia kelas 5 udah mulai ya katakan ke siswa itu sebagai ajang perlombaan kita dengan kelas kita. Kalau bisa siswa kami tampil di kelas kami adakan hasil ilmunya kita semua. Kalau sampai mampu siswa itu menampilkan minat dan bakatnya di kelas 5 dan kelas 6, caranya kami mau gabung. Untuk pelaksanaan yang baik ya. Ini kita lihat lagi analisisnya isi angket dari zaman sejawat. Nah ini kalau dilihat nilainya sudah alhamdulillah sudah banyak yang dapat, artinya sudah kontinu dilakukan, ada juga yang diabaikan. Nah umpan balik yang disampaikan
penguasaan kompetensi guru penggerak belum optimal ya, karena masih dalam proses belajar atau pendidikan. Nah, tanggapan guru. Penguasaan kompetensi guru penggerak. Tanggapan guru. Isian dari salah satu kawannya. Ini mungkin bisa jadi penguasanya dalam penerimaan kawan belum optimal atau belum maksimal. Mungkin pergerakan ini belum mengimbas ke seluruh kelas. Kan dikatakan tadi rekan kerja yang berminat yang di bawah, yang apa kan masih dalam usaha yang diperhatikan usaha. Nah, mungkin karena tanggapan mulai, jadi ini mundur separuh di situ, jadi diharapkan masih Gue rasa benar juga, tapi ini kan kalimatnya penguasaan kompetensi guru penggerak belum optimal. Kalau ibu rasa menilai penguasaan kompetensi guru penggerak atau penguasaan dari ini ada kompetensi dari ini, ibu rasa ini sudah optimal. Cuma yang belum optimal ya, namun yang belum optimal itu adalah mengimbaskan. Karena wajar saja tim masih jawab menilai seperti itu, karena beliau kalau ini belum maksimal mengimbaskan, jadi beliau tuh belum mendapat rasanya seperti biasa aja mengajar, seperti guru biasa aja, apa betul perubahan betul ya, karena belum maksimal mengimbaskan. Jadi tinggal lagi kerja ini menerapkan, mengimplementasikan dan mengimbaskan ke kawan, sehingga penilaiannya seperti ini bukan jadi, karena beliau pun merasa belum mendapat imbasan dari guru ini. pergerakan di Nah, kalau materi sudah menguasai maka guru katanya lebih semangat lagi dalam berdiskusi dan berbagi ilmu tanpa menyerah menghadapi rintangan dan tekanan ya. Terus kurangi emosi dalam penerimaan atau tanggapan rekan kerja. Terus menjajah apa nih? Menjajah dan menggerakkan guru dan siswa dalam pendidikan di satu artinya ini mengimbaskan tadi. Ya, kita lihat lagi yang lain. Pada mengimplementasikan penerapan guru penggerak pada sekolah yang diakui sudah sangat bagus sekali. Namun sebagai guru penggerak juga lebih ditingkatkan lagi menjadi pelopor yang aktif mengajak warga sekolah untuk berkembang. Jadi masih juga dalam tahap mengimbaskan atau menyerahkan ke guru lain mengembangkannya. Nah, komunitas provisinya mengajak merekrut kawan-kawan mengimplementasikan guru penggerak itu lebih ditingkatkan lagi, kan itu salah semuanya. Nah, selalu bekerja keras dengan penuh semangat dan bekerja. Nah, terus sikap pesimis itu dikurangi, dan harus selalu bersikap optimis. Ini masalah kita lihat lagi. Ini politik dulu ya, supaya kita bisa mengoreksi. Ini dari habis yang dari guru penggerak. Yang dari tema sejawat. Ini tema sejawat. Masukkan dari pasal ini. Pendidikan guru CGP masih sangat sedikit yang lulus, sehingga kami memahami materi dalam CGP masih dalam tahap pembelajaran yang harus ditingkatkan bersama CGP lain. Paling maksudnya pendidikan guru penggerak masih sangat sedikit yang lulus. balik untuk gini sampai Oh gitu. Oke, banyak sekian lulus ya. Nah ini lagi
terus bertahan tanggung jawab dalam bertugas dan dipilih yang tinggi berbagi ilmu yang diperoleh di CBP, selalu terus berbagi dengan kami tanpa menyerah atas. Artinya ini juga bergerakkan lebih lagi ya, lebih ditingkatkan lagi, mengembangkan, mengimbaskan ke kawan yang lain, mampu membagi waktu, memanfaatkan waktu sebaik mungkin, sisihkan sedikit waktu untuk istirahat, CBP dalam menjaga kesehatan. Sampai hadapi tantangan dan rintangan dengan sehat. Itu Mas Jawa. Terus penguasaan guru CGP responnya sangat baik dan disenangi oleh siswanya. Kita alhamdulillah sudah berkembang ilmunya. Ya. Terus perilaku yang perlu CGP lakukan adalah untuk bisa saling berbagi ilmunya untuk memajukan personal diri. Berarti kawan ini kalau dilihat sangat mengharapkan sekali mendapatkan ilmu dari ibu supaya bersama-sama nanti menggerakkan tentang kurikulum tadi supaya mengimplementasikan ya di dalam kelas. Kemudian menghentikan profesional sangat menyerahkan proses untuk belajar, artinya mengendalikan emosi ya syaratnya. Kemudian untuk memulai menjalankan visi dan misi yang ada di sekolah, laksanakan visi misi yang telah dibentuk bersama. Oke, ini kalau yang dari lebih siswa. Ini sekolah sudah tadi masih ada coba kasih jawab. Kasih jawab kalau bisa. Jawaban 7.349. Dalam memimpin mengembangkan lingkungan belajar, Anda selalu berpusat pada siswa dan membiasakan untuk melakukan refleksi dan ya misalnya ya terus melakukan refleksi diri supaya kita mengetahui kelemahan dan kelebihan. Kalau lemah kita perbaiki, kita tambah, kita tingkatkan. Kalau sudah lebih kita ikhlaskan ya. Berkolaborasi dengan rekan kerja terus-menerus dengan berbagi pengalaman dan kompetensi, kurangi emosional dalam penerimaan orang lain. Misalnya gerakkan seluruh rekan kerja dan mulai berbagi di terutama forum akademi. Jadi yang memang mengimbaskan menggerakkan pertama jadi itu yang harus ditingkatkan. Kalau kompetensi guru penggerak ini yang dari apa deh? Dari siswa lagi ya. Kalau sekolah sudah dari siswa gimana? Yang dua. Ibu bapak guru meminta waktu untuk mencari jawaban pertanyaan yang belum bisa dijawab saat itu. Jarang, iya jarang. Terus guru tidak mengajar kelas karena ikut pelatihan. Itu ada sesekali ya. Ya. Ini kalau misalnya kita cuma tinggal tugas, hanya amanatkan ke satu orang, amanatkan biar dulu siapa yang mengajar itu dan berapa nanti amanatkan. Guru mendatangkan orang luar untuk mengajar kami. Mungkin beliau ini karena ibu bapak dulu kan ya, beliau ini menilai semua guru yang bukan berfokus kepada ibu ini. Penyampaian dulu ke siswa anak ibu yang ganteng dan yang cantik, ini ada angket tolong diisi penilaian terhadap ibu, itu kan coba isi ya sesuai apa adanya. Silakan ya Ananda, kalau mungkin ada pertanyaan ini kan jawabannya ada yang belum pernah, ada jarang ibu lakukan, ada selalu ibu lakukan, ada selalu ibu lakukan. Tolong isi ya mana yang tepatnya. Jadi
harusnya menilai ibu. Kalau tanggapan mungkin guru yang lain artinya, guru-guru yang selalu masuk. Karena di sini 7-8 guru. Nah, makanya kan oke. Ya, Bu ini kalau mengenai kompetensi mana Bu ini? Apa kira-kira yang harus ditingkatkan? Kompetensi ini untuk menuntaskan diri Berarti melakukan praktek baiknya, praktek baiknya ya, membudayakan praktek baik di sekolah, membiasakan kan praktek baik di sekolah, begitu yang harus ditingkatkan. Pertama kalau ini ya kira-kira ya penilaian kompetensi negara kan sebagai cantik. Oke. Jadi berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, kami ulangi apa yang kurang baik, apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden kawan. ditingkatkan dari kawan yang tadi memang kawan minta ini berbagi pemikiran pribadi meluruskan kekuatan daerah, kekurangan di situ, kurangnya emosional dalam menyampaikan pemeriksaan. Jadi artinya tanggapan yang kurang baik atau yang diterima ini tetap melakukan pergerakan tadi. Harus tetap semangat ya, kan pergerakan karena bekerja atau itu terus berlanjut. Itu bagi ilmu kepada kakak sejawat, kemudian lakukan pergerakan atau praktek baik ya, implementasikan secara kolaborasi, kemudian ulangi masing-masing. Menjelaskan menurut masing-masing responden atau itu sudah ada. Kemudian apa rencana ibu ini ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi penggerak yang harus ibu ini miliki. Rencana ini masih sama untuk mengasah kompetensi calon guru penggerak tadi. Mungkin tujuan ini belum tercapai di sini, jadi langkah hari ini masih sama, tujuan awalnya masih sama, disiplin waktu tadi. Disiplin waktu dulu kita tambahkan, nanti untuk kolaborasi kalau kita udah meyakinkan keyakinan tadi, ini yakin yang tadi itu akan dilepas secara pelan. Ini masih tujuannya Bu, disiplin waktu kita dulu. Jadi rencana ibu ini ke depannya untuk mengasah kompetensi dari ibu ini sendiri, salah satu berarti melaksanakan praktek baik, terutama dimulai dari disiplin diri ya. Kira-kira siapa yang akan dilibatkan? Seluruh warga sekolah, Nah, ini terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Apa Bapak Ibu sudah mempelajari modul 2? Ini sudah mempelajari modul 2 kan? Sudah. Tentang apa kira-kira itu modul 2? pembelajaran
sosial emosional. Biasanya pembelajaran ini salah satu pembelajaran yang berkorelasi masih di sekolah, yang nantinya mampu menunjukkan pengetahuan, sikap dan kompetensi siswa sesuai dengan sosial dan emosional mereka. Yang nantinya melahirkan dengan kompetensi menghayati dirinya sendiri dan memahami kesadaran diri dalam pengelolaan diri pribadi seperti manajemen diri, kesadaran sosial seperti empati kepada orang lain, peduli, keterampilan berrelasi, mampunya membentuk kelompok yang menghubungkan, melahirkan hubungan positif dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu pembelajaran sosial emosional. Apakah Ibu ini sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan dalam kelas? Kalau misalnya untuk merencanakan berupa yang seperti RPP atau yang ini kan baru diprogramkan, belum direncanakan, tetapi setelah mendapatkan ilmu itu dicobakan sedikit-sedikit dalam proses pembelajaran kan. Tapi tidak menggunakan seperti menggunakan RPP sosial emosional, belum menggunakan RPP ini pun belum dilaksanakan. Tetapi dalam setelah ini mempelajari pembelajaran sosial emosional, ini mulai membahaskannya atau mengimplementasinya sedikit-sedikit di siswa. Seperti salah satunya keterampilan berrelasi, diadakan di situ kan nanti munculnya tuh Bu, peduli siswa terhadap siswa lain dalam bekerja kelompok. Seperti kita udah peta-petakan siswa tadi, kan nampak nanti siswa bagaimana mereka menjalin hubungan dengan temannya dalam bekerja kelompok. Kalau sebelumnya kita kan bekerja kelompok ini, kita kelompok ini seperti ini. Kita tidak ada melihat hubungannya dengan teman lain. Terlalu kita lihat, ini kita lihat ini lebih menonjol, ini kurang menonjol. Tapi kalau dengan sosial emosional, kita lihat karakter masing-masing siswa, keterampilan berrelasi dengan siswa yang lain sudah bisa kita tonjolkan. Boleh dilihat kita sudah perencanaannya. Ini belum sosial emosional. Ada yang ini sudah ya, nah, diferensiasi. Ini melaksanakan kompetensi kompetensi sosial emosional memang diferensiasi tidak yang berarti di sini ada. Jadi yang ini di dalamnya itu memang muncul juga seperti ada kayak diferensiasi di sini kan ada seperti ada mengendalikan konten. Nah ini uang itu di situ ada diferensiasi di bawah. Bagusnya Pak itu kan juga. Iya. Kita mengajar itu kalau sosial emosional itu otomatis refleksi Iya. mengajar materi yang berdiferensiasi ya sesuai dengan pemetaan dari minat bakat siswa. Itu di situ juga terdapat sekalian dalam pembelajaran itu tentang sosial emosional. Iya. Yang ini Ini masih RP-nya. ya ini ada masuk diferensiasi dengan kompetensi sosial ini hanya diferensiasi. Kan kita pertama waktu belajar diferensiasi dulu. Jadi di sini menunjukkan tentang bahwasanya di sini diferensiasi. Iya. Oke, itu jadi. Sebelumnya kan ada proyek. Ini kan masih kurikulum 13 Mas. Yang sesuai kurikulum apa ya? Di tempat ini baru kelas 4 Ada satu. yang 4 tuh udah. Berarti dengan pikir dan kelas ini kan. Usahakan ya karena kita kurikulum merdeka kita kemudian usahakan yang perencanaan yang tentang kurikulum merdeka. Aduh ini juga melaksanakan itu di kelas 4 dan Yang melaksanakan kurikulum merdeka kelas 1 dan 4. nah, jadi besok-besok ini Bu ini rancang. Nah sesuai itu kan ada disiplina gitu ya. Rancang itu cobakan ya rancang nanti kirim kayak gini Bu koleksi ya. Berarti ini laksanakan untuk kelas 1 dan 4. Atau misalnya dilaksanakan untuk kelas 6 enggak? Itu semuanya diserahkan begini. Oh berarti merdekanya ini ya. Iya.
sekarang kan ada juga sekolah yang udah menuju kelas 6 kan tahun depan kan berarti kan udah ada Kalau rancang-rancang. sebenarnya, nah kalau ibu karena kurikulum TK ini baru mulai tahun sekarang, berarti di kelas 1 kalau di SD, kalau di ibu di kelas 10 namanya kalau di SMA ya. Kelas 11 12 mereka akan kurikulum dari awal sudah 13. Sudah putilas lah, udah putilas sampai tamat. Dan mungkin bisa kita ubah apa, rapornya segala macamnya sesuai dengan putilas. Kalau Bu Rini bertanya itu sesuai dengan aturan memang di kelas 10 sebenarnya mulai menerapkan gitu ya. Kelas 2, 3, 4 itu sesuai dengan putilas. Oh, kalau di SD Bu, Nah, sejak putilas seperti juga yang kalau misalnya kan berubah dulu itu sudah di 2006 ke K13 memang 1 tahun pertama 1 dan 4 putilas sehingga rapornya langsung berubah di tengah jalan. Iya, jadi rapornya nanti tamat kelas 6 memang 2 ya, jadi masalah kan? iya, Jadi memang masalah. jadi masalah. Nah sekarang kan ini kurikulum merdeka 1 dan 4 juga itu tahun depannya 2 dan 5. Apapun peraturan biasanya dimulai peraturan itu keluarnya tanggal berapa, tahun berapa, dari situ mulai kita melaksanakan kan itu biasanya peraturan. Nah, yang tanggal sebelumnya ya ikuti aturan yang sebelumnya gitu. Berubah apapun kita sesuai tanggal berapa boleh berubah gitu. Stempel pun berubah stempel kita yang sembilan aja lah stempel. Tanggal berapa mulainya? Awal 1 Agustus misalnya. 1 Agustus stempel yang baru. Iya. Yang sebelumnya itu stempel yang lama. Naik pangkat pun ini bahan yang lama ya stempel lama. Sama dengan itu. Jadi kan kelas 2 nanti kan dia masih putilas ini nanti menuju ke 4 dia baru kuliah merdeka padahal dia udah tahu putilas pas di kelas 4 dia kuliah merdeka kan jadi Itu kebijakan sekolah itu sebenarnya Nah, yang kenapa harus dia- paham gitu ya, yang Iya. harus paham mengambil keputusan atau kebijakan Nah, itu itu memang sesuai dari dengan dinas. aturan. iya Nah, orangnya sih Iya. ya. memang di sejak putilas itu pokoknya sepurtilas 1 dan 4 untuk kelas 6 1 untuk kelas 4 jadi kelas 6 dan kelas 3 ini memang mendapatkan perubahan kurikulum itu di tahun ketiga kelas 3 dan 4 di tahun ketiga dia mendapatkan perubahan kurikulum kayak ini kan ini ke sekolah ini baru 1 dan 4 jadi tahun besok 2 dan 5 tahun depannya lagi 3 dan 6 sedangkan orang udah lanjut kita baru memulai. Berarti kalau misalnya kan ada sekolah-sekolah lain kayak di Kota Perangan kan udah putilas, sudah kualitas mulai. Jadi kalau seandainya ini kan merdeka kembali ini dan mencobakan merdeka kelas 6 bisa nanti ya. Ini sudah kurikulum merdeka kelas 6 untuk ini bisa. Itu kelas 1 mulai ya. Tapi coba kan bicarakan ya sesuai. Kalau di SMA sekarang di SMA Lubuk Alung itu di dalam OSP itu dibunyikan semuanya. Nah, SMA Lubuk Alung menggunakan 2 kurikulum. Nah, di OSP dijelaskan untuk kelas 10 menggunakan sekarang sudah kelas 10 11 lagi kan. Kalau sebelumnya kelas 10 sekarang kan kita tahu itu 2 kurikulum merdeka adalah Iya. Nah, waktu pertama itu jelaskan bahwa kelas 10 melaksanakan kurikulum merdeka, kelas 11 dan 12 melaksanakan kurikulum 2013. Nah, kenapa dilaksanakan kurikulum 2013? Karena beliau saat kurikulum 2013 itu kan belum keluar saat itu kan, makanya dia putilas lah, kita putilas itu. Kenapa? Karena nampaknya dari lapor nanti beda putilas dengan kurikulum ya, mereka bukan dari segi lapornya. Kenapa lapor kurikulum 2013 itu masih menggunakan peminatan IPA dan IPS. Itu kalau di SMA ada kan IPA dan IPS. Nah, kelas 1 aja udah masuk mana yang IPA dan mana yang IPS ya. Iya. Nah, terus kalau untuk nah untuk yang kurikulum merdeka itu nggak ada peminatan lagi. Berdasarkan mata pelajaran yang dipilih. Nah, gitu ya.
Jadi kelas 10 dia biasa 10 E1 E2. Kalau yang lama 10 IPA 1 IPA 2. Sekarang udah berubah itu E fase E kan, kelas 11 fase F gitu. Nah fase E ini belum ada peminatan atau jurusan gitu ya. Kelas 11 fase F baru ditentukan, tapi bukan peminatan IPA IPS. Nah, gitu. Mata pelajaran apa yang dipilih. Nah, artinya apa? Penjurusan itu sekarang adalah di perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi ini mau jurusan apa? Oh ini misalnya mau jurusan teknik mesin. Kalau teknik mesin, mata pelajaran apa yang akan mendukung untuk teknik mesin nantinya? Nah di SMA ini kan. Nah di kelas 11 pilihlah mata pelajarannya. Boleh memilih 5 mata pelajarannya akan mendukung jurusannya di kuliah di universitas. Oh ya tentu kalau teknik mesin harus belajar fisikanya, harus belajar mata pelajaran matematiknya yang mendukungnya. Nah mungkin bisa saja kimianya gitu. Nanti itu yang mengarahkan adalah guru BK-nya, nanti. Nah dia pilih 5 mata pelajaran yang akan mendukung. Nanti lanjutkan kelas kan. Kenapa di kelas 11 memilih mata pelajaran? Kenapa tadi awal di kelas 10? Karena memilih itu berdasarkan minat, bakat dan kemampuannya anak ini kita belum tahu di kelas 10 kan gitu kan. Nah berdasarkan hasil nilai rapornya itu sudah bisa salah satu untuk ditambah minat, bakat yang dia inginkan. Jadi beda jadinya kalau misalnya kalau dia sudah dari awal kurikulum 2013 dari ke 1 ya lanjut ke 10 sampai 12 ya kurikulumnya itu sampai selesai. Bisa dirubah di tengah jalan. Nah kalau kita mau menggunakan kurikulum Merdeka pula tentu di awal bulan. Nah yang baru kurikulum ini kita pakai tahun apa? Kalau sekarang ya di kelas 10 gitu. Kalau kelas 1 ini berarti nanti kan kurikulum Merdeka ini sampai tamat. Nah, ya. Kalau yang sedang berjalan ini kan ini kelas 4 ini berarti kan baru memasuki kurikulum Merdeka. Berarti 4, 5, 6-nya yang Merdeka. 1, 2, 3 kan udah 1, 2, 3 masih berarti maksud ini kurang gitu kan. Nah itu kalau misalnya selama ini sejak K13 seperti itu 1, 2, 3 di yang tertinggi mulainya di kelas 4. Kalau 1, 2, 3 ini udah kelas berarti 4 tahun mendatang dia memang karena kelas 4 sekarang udah merdeka, berarti yang kelas 1 sekarang 3 tahun mendatang dia dapat merdeka semua. Tapi yang kelas 1 ini mencoba nanti merdeka 6 tahun. Tapi yang kelas 4 ini merdeka 3 tahun. Jadi kelas 6 sekarang udah mencoba merdeka. Ya, karena dia rutinnya dari Iya. awal sama kalau enggak tuh akibatnya kan yang ini sampai tadi ada rapornya dari luar Iya. munculnya karena rapornya tidak sama gitu kan. Yang ini dua jadi rapor. Nah, kan rapor itu kan ada yang misalnya mata pelajaran wajib, mata Iya. pelajaran pilihan, kan gitu kan. Nah, dia beda nanti. Lagi ini IPA, ini jadi mata pelajaran kan beda. Jadi kalau kutilas kan IPA, IPS. Kalau di SMA kan fisika, kimia, yang di SD bagaimana pula tentu yang di guru yang di SD yang lebih jelas kan. Tapi itu musyawarahkanlah dengan kepala sekolah. Ya. Kepala sekolah kalau kurang paham tentu juga minta musyawarah pula dengan dinas. Itu diakibatkan karena SD itu 6 tahun. Sementara orang uji coba ini kan 3 tahun ya, 3 tahun dengan berhasilannya. Kalau tambah berhasil lanjut. Iya. Namanya setiap pelatihan di awal tahun itu 1, 4, 1, 4. Itu beda dengan siapa kan tidak tahu beda. Dalam suara. Jadi ibu ini RPP, ibu lihat dulu nanti ibu kalau ada kesusahan nanti ibu sampaikan lagi ke Bu ini ya, karena yang harus diperbaiki ya tentang perencanaan RPP dan diferensiasi.
dalam Lokakarya 3 Ibu ini kalau salah itu adalah menampilkan mempresentasikan melaksanakan mengajar dengan perencanaan ini kan perencanaan ya tentu ya. Itu mencobakan apa kita lihat tadi nanti tentang karya ketiga kan ini juga bisa membuka PNS kan. Biasanya ini sebelum Lokakarya biasanya Iya. ada yang Nah, itu apa saja yang akan kita bahas tentunya. Kalau salah satunya nanti menampilkan pelaksanaan mengajar dengan RPP yang berdiferensiasi dan sosial emosional. Ya. Nah, apa harapan Ibu ini setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas? Ibu ini kan sudah mencobakan itu, nah apa harapannya? harapan ini sebagai dulu penerapan sosial emosional ini untuk diterapkan tidak hanya dalam kehidupan tugas ini saja, tapi bisa dilaksanakan secara kontinu pembelajaran sosial emosional. Dan seperti tadi kan diharapkan juga ini bisa mengimbaskan ke rekan kerja yang lain pembelajaran yang berkolaborasi di seluruh komunitas sekolah. Jadi tidak hanya tingkatan dalam satu CDP, berarti kan yang berkolaborasi dengan seluruh komunitas sekolah, berarti kan bisa mengimbaskan kebanyakan kerja yang lain. Jadi tidak dalam bentuk tugas saja, tapi dilaksanakan secara kontinu dengan seluruh komunitas praktisi yang ada di sekolah ya. Nah, di saat Lokakarya kedua kemarin, Ibu ini juga sudah mempelajari mengenai Bakja ya. Bakja. Sebelum Ibu menanyakan ke pelaksanaan tahapan Bakja di sekolah, pertanyaan Ibu masih ingat apa itu Bakja? Kalau Bagja masih ingat itu salah satu langkah yang kita lakukan dalam pendekatan itu seperti itu Bagja digunakan kepada kegiatan anak sekolah, bisa kita gunakan di situ Bagja pelajaran buat pertanyaan di situ adalah pertanyaan pertama di situ di dalam pertanyaan. Kemudian faktor eksekusi di situ pertanyaan lanjutan mengenai visi yang akan ada. Ini misalnya pertanyaan lanjutan dari pertanyaan tadi. Kemudian dalam gali mimpi di situ sudah menunjukkan pergerakan atau di situ sudah menunjukkan langkah-langkah dalam keterlibatan yang lain. Kalau yang J jabatan rencana di situ penelibatan rekan kerja di situ sudah nampak, sudah muncul. Baru terakhir kita lakukan atau eksekusi. Rekan-rekan yang terlibat tadi sudah menaikkan perannya dalam mencapai visi. Jadi Bakja itu ya kemarin nanti pendekkannya ya panjangnya B buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, Bakja G gali mimpi, J jabarkan rencana, kemudian A-nya atur eksekusi. Nah, kira-kira keterlaksanaan tahapan Bakja yang tadi itu implementasinya di sekolah yang sudah dicobakan. Ya, waktu itu ini mengimplementasikan sesuai dengan visi, menunjukkan peserta didik yang berkarakter yang diambil berkarakternya di situ
kan di situ untuk mencapai ke situ ini mengambil yang dibaca budaya 5S ini sudah bisa dapat dikatakan terlaksana, tapi memang belum maksimal. Artinya di situ karena keadaan dan situasi juga mungkin belum maksimal, ditambah pelaksananya di situ budaya 5S sudah dilaksana. Setelah berbaris wali kelas sudah berdiri di hadapan kelas, sudah berdiri masing-masingnya sudah berdiri di hadapan kelas. Setelah berbaris itu kan Bu seluruh walas berdiri di hadapan kelas, kemudian berdiri di sini di lapangan di sekolah, jadi siswa dikembali. Di situ yang belum mana kalau bisa siswa datang kita ada media di mana gitu kan, itu belum cuma persen yang terlaksana belum. Tapi kalau misalnya siswa telah berbaris dan kita sudah dilaksanakan, alhamdulillah sudah. Kemudian implementasi sekolah berjamaah sudah terlaksana, cuman masing-masing kelas cuma 1 kali minggu karena ada faktor pendampingan siswa. Kalau siswa ini kan Bu itu kan bergantian dengan teman-teman itu menimbulkan kericuhan, gitu kan kelas bisa memudahkan itu karena tenaga juga mendampingi siswa itu masih belum sempurna. Berarti Bu ini telah mencoba memahamkan baca pada diri Bu ini sendiri ya, apapun dilakukan menggunakan tahapan baca. Contoh dalam meningkatkan kesadaran tentang baca kunjungan yang Maha Esa kepada kita. Nah, tahap yang pertamanya kan tadi buat pertanyaan, kira-kira gimana ini? Apakah tentang baca kunjungan yang Maha Esa? Kalau ini di sini mengangkat yang budaya Buddhis. Maka coba mana itu tahapannya begini cara membuat? Ada Apa yang harus dilakukan untuk menggunakan di situ misalnya apa yang harus dilakukan oleh peserta didik supaya berakhlak mulia. Nah, kita bisa juga minta deh ya berakhlak mulia. Terus ambil pelajarannya di sini yang ambil pelajarannya ya. Kalau pertanyaan itu kan supaya dia melakukan berakhlak mulia, ambil pelajarannya berarti apa jenis kegiatan yang dilakukan untuk pendidikan? jenisnya atau bukan? Iya, Ambil pelajarannya. iya. Apa jenis kegiatannya untuk pendidikan? Itu kita ambil kan kegiatan mungkin pagi, guru piket, kan walas, kan kemudian kegiatan rutin lagi untuk pendampingan siswa dalam Berarti apa bedanya dengan akun itu sendiri? kalau di aktiviti yang terlibat, siapa yang terlibat? Itu kan terlibat di rumah sebetulnya kan guru utama yang walasnya bertugas itu. Berarti untuk memenuhi pertanyaan tadi untuk supaya terlaksana, apakah peserta didik melaksanakan intak ya dalam pelajaran? Jadi dalam ambil pelajarannya Jenis kegiatannya apa, lalu tadi bilang ambillah sumber-sumbernya, sambil pelajaran ya sumber-sumber bukunya, untuk menambah wawasan ya. Oke, bisa. Terus baru yang ketiganya gali mimpi. Kita menginginkan apa? Kebiasaan-kebiasaan apa yang muncul pada kita selanjutnya? Pertanyaan yang dilaksanakan, apa kebiasaan-kebiasaan yang muncul pada apa yang kita lakukan? Kita siswa peserta terlatih, terbiasa sesuai dengan impian kita. Itu rencananya, baru kita atur rencananya. Lalu ya buat rencana, atur, jabarkan rencana, atur, eksekusi. Nah,
setelah Ibu Rini melakukan rapat kerja, apakah Ibu Rini memperoleh hasil sesuai dengan visi dari guru penggerak atau yang Ibu sesuai dengan yang Ibu Rini inginkan? Setelah melaksanakan tahapan bakja yang menginginkan, alhamdulillah tercapai, walaupun belum maksimal, tapi itu kan butuh proses untuk mencapai yang maksimal. Seperti biasanya kita datang sebagai cuek, dia bersalam pada saat dia bersalam kita hanya dalam keadaan berbaris. Sekarang sudah mulai perlahan saat kita datang, misalnya kita datang lalu turun dari motor, mereka sudah mulai mengejar, walaupun belum sebelumnya, tetapi minimalnya anak-anak kelas tinggi atau kelas rendah sudah memberikan contoh kepada bahwasanya siapapun datang salami mereka. Terutama nanti kan berpakaian biasa kan ibu sepertinya orangnya nggak perlu diselidiki gitu kan, jadi sesuatu sudah mengejar kalau tantangan yang dihadapi dalam menegakkan rapat kerja. di sini tantangan ini sekarang sudah jadi ini Wala sudah bergerak dari Jakarta Salimah untuk melaksanakan tadi masih sekarang malam itu berkolaborasi lebih dengan Berarti tantangannya menyerahkan kembali tadi. Mengimbaskan atau menggerakkannya atau membentuk komunitas praktisi yang lebih luas karena kerja itu masih berat ya. Kalau yang sempurna yang lebih baik kan Bu, buket gitu kan, jalan di depan kan juga sambut lagi sesuatu dari sambut dengan mengajak teman-teman sejawat belum maksimal untuk melaksanakan tahapan. Nah, kira-kira apa yang perlu Bu ini perbaiki terkait dengan pelaksanaan rapat kerja untuk perubahan diri Ibu ini sendiri sehingga bisa mencapai visi yang telah dimaksudkan. Apa yang perlu Bu ini perbaiki di depannya terkait dengan pelaksanaan rapat kerja? Artinya Bu ini tadi kan dalam melaksanakan rapat kerja kan sudah melaksanakan tapi belum maksimal, terutama mengajak kawan-kawan sejawat untuk melaksanakannya kan gitu ya. Itu belum merekrutnya belum ke semuanya kan gitu. Nah itu kan tantangan oleh Bu ini. Nah sekarang ke depannya untuk mengatasi tantangan itu apa kira yang harus diperbaiki gitu ya? ya, tantangan kedepannya kan dia udah berusaha ini, berarti berusaha lagi, itu sebenarnya kan Alhamdulillah berusaha lagi untuk mengajak rekan kerja tentu saja dengan menciptakan komunitas yang lebih baik lagi. Ini tuh kembali berkolaborasi dengan kepala sekolah. Bahwasanya tujuan kita baru tercapainya seperti ini, yang diharapkan seperti ini. Karena dalam gerakannya seperti ini kan juga menciptakan itu sekolah ramah anak tadi itu. Jadi kan satu langkah yang kita lakukan banyak yang tercapainya setelah itu. Jadi menurut ini berkolaborasi lagi dengan pimpinan untuk bisa mengajak rekan kerja melalui bantuan sekolah. Mungkin dalam rapat atau sosialisasi di beberapa negara. Nanti kembali evaluasi dengan sesuai untuk mengajak orang-orang Kerja. melaksanakan tahapan kerjanya.
minggu ini apa yang ini kita melakukan refleksi ya terhadap proses pendampingan saat ini ya. Apa yang paling menarik yang Ibu dapatkan dalam proses pendampingan? Kalau yang paling menarik mendapatkan pada hari ini, yang pertama pengalaman yang sudah ceritakan tadi, ada tambahan-tambahan dari pendamping atau ini bahwasanya gerakan ini seperti ini bisa ditambahkan dengan gerakan yang lain seperti lebih diperkuat sosialisasi dengan kepala sekolah, seperti berkolaborasi lagi dengan kepala sekolah untuk mengajarkan kerja yang sebelumnya ini berpikir sampai situ kan sudah berkolaborasi dengan kepala sekolah, sudah dibaca, makanya hasilnya kan masih seperti ini. Dalam bayangan ini menunggu kesadaran mereka gitu kan, tetapi tidak anjuran dari pendamping ulang lagi kolaborasi dengan kepala sekolah gitu. Jadi sama dengan ini menggerakkan rekan kerja lain tadi nanti kan bisa dibantu dengan sekolah dengan cara kolaborasi tadi, mungkin dengan sosialisasi yang lebih cepat diadakan oleh kelas. Jadi ada masukan-masukan dari penampilan untuk langkah ini ke depan, ada lagi cara yang harus Kita harus merefleksi dulu ya, setelah kita laksanakan kita refleksi, kita kekurangan, kita bicarakan dengan kepala sekolah, lalu kita tingkatkan menjadi program lagi apa yang terbaiknya. Kalau memang harus sosialisasikan kembali, kita sosialisasikan kembali ya. Itu terus kira-kira apa yang membuat hal tersebut menarik membuat ibu ini? hal itu menarik. Awalnya ini berpikir bahwasanya usaha ini rasanya sudah maksimal, menerapkan ilmu dan pendidikan yang didapat sudah maksimal, rasanya ternyata masih banyak kekurangan. Jadi dengan mendengarkan anjuran-anjuran dan tambahan-tambahan ilmu dari penampilan ini, jadi kan ini mendapatkan langkah yang terbaru untuk menggerakkan tersebut. Karena tadi kan sosialisasi ini tadi menjadi tingkatkan lagi dengan berkolaborasi dengan sekolah untuk bisa merekrut atau mengajak rekan kerja untuk mengikuti. Terus apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendamping di kegiatan pendampingan berikutnya? Yang penampilannya sudah baik, apa Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan di kegiatan pendampingan berikutnya? ya, sebenarnya kan langkah-langkahnya di dalam menggerakkan rekan kerja, tetapi perlu lagi ditambahkan lagi dengan kaitannya kemudian dalam media sosial nasional diusahakan untuk dalam melakukan kurikulum tadi. Ini mungkin harus sedikit lagi ya. Apa kira-kira catatan menurut dirinya? Apa kira-kira catatan yang perlu diperhatikan untuk pendampingan berikutnya tentang ide ini ya? Ya. Kenapa perlu catatan yang perlu diketahui oleh fasilitator? Catatan yang lain ya. Kalau menurut ini dalam penampilan catatan yang tadi seperti tadi dalam pergerakan di informasi dengan nasional ini, berarti kalau mesin informasi berarti kan belum filsafat kehadiran antara belum terlaksana, masih menggunakan nasional itu mungkin dengan berbeda, tapi bisa jadi juga bisa karena siswa lalu. Berarti itu kunci sekali bagi ini, bahwasanya itu memang yang apalagi 85% rekan kerja memberikan kritikan Jadi dalam pergerakan masih menggunakan emosi.
Ya. Apalagi dengan yang kerja seperti itu berarti kan ini harus refleksi diri, berarti gerakan ini mungkin terlalu kuat atau terlalu tegas sehingga teman-teman menanggapi dengan emosional menjadi awal mungkin Kita harus bisa betul berusaha mengatur emosi kita sendiri. Kemudian hal-hal tambahan yang dibutuhkan CGP selama tambahan untuk ini deh. ya. Tambahan yang menjadi dibutuhkan selama penampilan utama dan penampilan. Mungkin ini bisa menerima masukan ibu, apalagi dengan kekurangan seperti yang tadi yang dijelaskan, kembali berkolaborasi dengan dengan melakukan gerakan yang dilakukan di rumah tangga. Tapi dalam perkembangan diri kita juga emosional mungkin tambahan ini diperbanyak poin tadi bagaimana cara mengantisipasi teman-teman dengan menggunakan emosi meskipun tanggapan yang diberikan itu baik atau tidak baiknya dengan mengutamakan emosi dari tanggapan. Itu menyebabkan lebih dalam lagi Bagaimana cara mengatasi emosi. Hal yang dibutuhkan CGP untuk untuk penampilan berikutnya kita tampil aja. Bagaimana dengan apa ini diubah atau bagaimana? sekarang beban sesuai dengan tuntutan belum banyak sesuai dengan video tadi ini kan ada sedikit masih menggunakan petilas ya misalnya Berarti kalau misalnya P4 berarti ini tampil di kelas 1 atau kelas 5? Kelas 1. Berarti ini apa RTP organisasi dan sosial nasional di kelas 1 ini yang kelas 1. Tidak di kelas 5. Ini ada kelas 6. Di kelas saya ini yang punya maksudnya kita percobakan kalau pelaksanaan sehari-hari nanti kurang kebijakan dari mulai yang berguna kita. Tapi kalau misalnya yang ini yang kelas 6 kan masih terjelas dalam anjuran pengawas bahwa yang ini COVID kan walaupun kita mengajar dalam aduan yang RPP sedikit-sedikit cobakanlah yang berbeda lagi gitu kan walaupun tidak ada dalam perhitungannya seperti bagaimana sistem membedakan itu cobakan sama dengan pertilas dulu walaupun bukan pertilas tapi cobakanlah seperti pertilas tadi. Itu kan di situ ini sudah bisa dapat jawaban nah artinya mana beri ini mengajar kelas jadi coba boleh cobakan belum mereka sesuai dengan ilmu Berarti ini bisa menggunakan PP K13 tapi udah memasuki sosial nasional dan lokalisasi di dalamnya. jadi bagusnya ya memang dia kurikulum 2013 saat itu kita mencobakan kurikulum KTK gitu ya di kelas itu karena kita sudah mendapatkan ilmu kita mengampu kebetulan di kelas itu tentu kelas itu yang bisa di kelas orang lain kita kan meminta jam jadi di kelas itu kita cobakan tapi kurikulumnya kurikulum KTK karena kita mendapatkan ilmu ada diferensiasi dan sosial. Jadi kalau kalian dibutuhkan CGP untuk penampilan berikutnya apa tadi?
pendiferensiasian dan KSD. Nah, terus hasil pemantauan perkembangan sikap ciri SD setelah melakukan pembelajaran daring selama lebih kurang 1 bulan. Nah, kalau menurut ini bagaimana? Hasil pemantauan Perkembangan kalau ibu menilai ini kan sudah semakin baik setelah belajar secara daring, terutama setelah belajar berdiferensiasi. perkembangan ini rasakan memang sudah ada perbaikan perbaikan selangkah demi selangkah, tapi itu kan masih lagi pembelajaran yang lagi. Ini kan kita baru menetapkan pilihan, tapi kan kita masih melakukannya belum semuanya, gitu kan. Kayak ini kan kita melaksanakannya dari awal, jadi secara kontinu. Sudah mulai Yang lebih atau namun perlu praktek baik lebih banyak lagi tentang komunikasi dan sosial. perbanyak pembelajaran Berdiferensiasi dan sosialisasi. kalau hasil apa perkembangan keterampilannya bintang ini Tapi memang kalau misalnya memang dalam kurikulum merdeka itu memang butuh belajar lagi. Karena kita masih cerdas, memang tetap betul. Kalau yang kurikulum merdeka, itu mengetahui kurikulum merdeka dari dalam keseharian ini belum belum terjun ke di sini kan dalam dinas kan memang menunjuk kelas 1 dan apa. Mungkin mulai mengetahuinya nanti dari seri-seri sering baca-baca, kan selain dari kurikulum. berarti perkembangan keterampilannya Masih butuh waktu, masih butuh lagi pembelajaran. itu sudah mulai sudah baik namun perlu masih kayak perlu tingkatkan lagi terutama tentang kurikulum keterampilan mengenai membuat RPP, merancang RPP dengan Canva bisa ya. Terima kasih Bu ini barangkali itu yang bisa disampaikan. Sukses selalu untuk ini. Jadi kedepannya Ibu berharap Ibu ini melaksanakan penerapan atau menerapkan kurikulum merdeka ini lebih ya.